Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Rahmawati dan teman saya Ingrid Ayu Paraswati. Kami berdua mahasiswi semester 4 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIPU Hamka. Adapun tujuan wawancara ini sebagai bentuk realisasi dari mata kuliah PLP atau Pengenalan Lapangan Persekolahan 1 untuk mengetahui keadaan sekolah jenjang menengah atas terkhusus di SMA Negeri 40 Jakarta. Adapun narasumber yang kami wawancarai, yang pertama Ibu Nilawati dengan jabatan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, yang kedua Ibu Aryani selaku Guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 40 Jakarta, yang ketiga Tuti Setiawati selaku siswi kelas 12 IPS 3 SMAN 40 Jakarta, yang keempat Fauziah Azhara selaku alumni SMA Negeri 40 Jakarta angkatan 2020. Yang pertama, saya ingin bertanya bagaimana tentang kira-kira kayak gimana sih Bu karakter kultur sekolah dari SMA 40 Jakarta? Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya Mbak Ade, Mbak Ingrid. Dalam hal ini saya selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, mungkin ingin memberikan memberikan informasi tentang bagaimanakah kultur dan budaya SMA Negeri 40 Jakarta. Melandasi dari kultur budaya, kami di sekolah itu punya yang namanya kurikulum tingkat satuan mata pelajaran yang dikeluarkan oleh sekolah. Jadi walaupun mungkin KTSP yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, tetapi jelas bahwa sekolah juga diberikan kesempatan dalam hal ini adalah membuat kurikulum tingkat satuan mata pelajaran sekolah ya yang tertuang, yang di dalamnya memuat tentang program pembelajaran, tentang visi misi sekolah. Nah, berbicara tentang kultur dan budaya sekolah, tetap kita mengacu kepada Permendiknas, lalu juga mengacu kepada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, dan di atas kami juga ada Sudin, Suku Dinas Pendidikan, seperti itu. Nah, kultur dan budaya sekolah yang kami aplikasikan saat ini, walaupun kita memasuki masa pandemi, tetapi jelas walaupun pada saat ini kita tidak bertatap muka, tapi kami sampaikan bahwa semuanya mengacu kepada tadi ya KTSP, lalu kami juga tuangkan dalam visi misi, lalu kami terapkan juga dalam tata tertib SMA Negeri 40 Jakarta. Kita ini adalah sekolah sehat, kita juga di dalamnya sekolah Adipura, Adiwiyata, itu kalau dilihat dari sisi kesehatan yang saat ini mungkin sangat kita kedepankan sebagai suatu hal yang esensial. Nah, kemudian budaya sekolah juga tertuang dalam sekolah ramah anak, seperti itu. Jadi dengan kami sosialisasikan ya untuk kelas 10, sementara untuk kelas 11 dan 12 karena mereka sudah paham kultur dan budaya sekolah, maka pada waktunya nanti ketika kita sudah selesai atau menyelesaikan dengan diperbolehkannya kami atau kita bersekolah kembali, maka harapannya kultur dan budaya sekolah yang menerapkan semua unsur dari visi misi, lalu tertuang juga dan tata tertib, itu menjadi suatu hal yang tidak menjadi kendala bagi peserta didik. Saya bertanya lagi, kira-kira struktur organisasi sekolah dan tata kerja di SMA 40 seperti apa ya, Bu? Jelas bahwa di dalam sebuah manajemen sekolah, top manajemen itu adanya di kepala sekolah. Lalu kemudian di bawahnya kita 40 itu punya 3 wakil, kurikulum, siswaan, dan humas sarpras. Nah, di bawahnya juga ada staf kepala sekolah, kemudian di bawahnya lagi guru, lalu kemudian dalam struktur keorganisasian ketatausahaan itu ada kasubag, seperti itu, ada karyawan
tata usaha, ada juga caraka atau cleaning service. Ya, seperti itu Mbak Ade. Kira-kira tentang peraturan dan tata tertib sekolah itu untuk sekarang seperti apa, Bu? Ya, untuk sekarang, untuk yang tahun pelajaran saat ini kan kita memasuki tahun pelajaran 2020-2021, startnya itu di 13 Juli kan, tahun pelajaran baru. Nah, tidak ada yang berubah dari tata tertib sebelumnya, cuma di situ kita masukkan adalah bagaimana pola hidup bersih dan sehat PHBS. Dalam hal ini adalah bagaimana nanti ketika anak kembali ke sekolah, mereka harus sudah ikut yang namanya mematuhi aturan dalam COVID-19. Itu yang kita tambahkan. Jadi selebihnya tidak ada yang kita ubah, ya, karena memang tata tertib itu berdasarkan duduk bersama dewan guru, komite, seperti itu. Lalu perwakilan dari pengurus OSIS. Yang kami tambahkan adalah bagaimana di masa COVID ini, ya, kami tambahkan unsur PHBS. Ya, baik. Selanjutnya, Ibu, mengenai praktik-praktik pembiasaan di sekolah. Karena kan saya paham, karena saya alumni dari 40, di 40 itu ada praktik pembiasaan dan kegiatan positif di dalamnya. Bisa Ibu jelaskan lebih detail tentang kegiatan dan pembiasaan tersebut? Ya, praktik itu kan pada dasarnya bisa dibagi dua ya. Jadi praktik yang memang masuk ke dalam akademik, ya, ataupun praktik dalam non-akademik. Kalau praktik akademik pasti korelasinya dengan mata pelajaran. Semua ya pelajaran itu harus memenuhi yang namanya kognitif, praktik dan afektif. Cuman yang tidak mungkin, yang tidak ada praktiknya adalah geografi, ya kan? Lalu ada pelajaran ekonomi, ya. Dari agama, olahraga, bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu ada praktik-praktiknya. Tinggal bagaimana guru di masa COVID ini meng-create, mengemasnya, sehingga untuk sekali tatap muka itu lebih kurang 1,5 jam atau 90 menit dapat dimaksimalkan. Sedangkan yang untuk non-akademik, mungkin bisa dilihat dari kegiatan ekskul, ekstrakurikuler. Semuanya jelas harus mengacu kepada bukan hanya sekedar praktik, tapi juga secara teoretikal. Bagaimana mensinergikan teori dengan praktik. Iya, Mem. Kemudian terkait pembiasaan sekolah sebelum mulai pelajaran kan biasanya ada literasi ya, Mem. Ya. Apakah sekarang masih dilaksanakan atau tidak? Ya, jadi kalau sebelum pandemi juga saya bicara sebelum pandemi ya, kalau pembiasaan itu pasti, pembiasaan 40 itu dimulai dari pagi hari ketika mereka masuk dengan senyum, salam, sapa, gitu kan. Itu di pagi kita sudah menyambutnya, lalu kemudian kegiatan tadarus, kegiatan keagamaan untuk yang Kristen, mungkin saat teduh, untuk Katolik, Buddha, dan seterusnya. Lalu kemudian pembiasaan lain adalah pembiasaan literasi. Ya, kita tetap melakukan literasi, tetapi tidak seperti dulu. Tetapi saat ini kita hanya mengambil literasi itu 2 kali seminggu, itu 2 kali pelaksanaannya, jadi tidak tiap hari. Nah, untuk pandemi ini karena memang waktunya demikian singkat, jadi PJJ, pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini kan startnya pukul 7 sampai pukul 12 siang. Nah, untuk melakukan literasi, kita belum bisa masuk ke dalam program tersebut dikarenakan memang waktunya demikian sempit sekali, sehingga diputuskan oleh sekolah literasinya kita tunda dulu sampai mungkin situasinya bisa berjalan normal di masa new normal. Saya ingin bertanya lagi tentang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di sekolah. Kira-kira untuk upacara gimana Bu kegiatan upacara? Kan biasanya kadang kalau hari Senin ada upacara atau hari-hari besar itu. Kira-kira seperti Ya. apa? Jadi di masa pandemi ini memang kita sudah yang namanya merampingkan semua kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi upacara ya saat ini kita belum melakukan kegiatan tersebut sehingga
untuk hari Senin pagi, ya Senin sampai Jumat kita awali dengan ibadah saja dulu, seperti itu. Oh iya, untuk kelas 12 sendiri kan biasanya suka ada PM ya Bu ya, pendalaman materi. Ya. Nah itu kira-kira untuk sekarang ini kayak gimana Bu? Apakah masih diadakan atau mungkin ada peraturan baru? Iya, untuk pendalaman materi kan itu tertuang di dalam rencana kegiatan anggaran sekolah RKAS dan yang termuat di dalam BOP atau BOS, itu tetap kita akan jalankan, mungkin timingnya saja. Mungkin untuk kegiatan pendalaman materi mungkin juga akan diadakan secara daring kali ya Bu ya? Pastinya, insya Allah seperti itu. Pastinya kita semuanya akan menggunakan daring, baik itu menggunakan aplikasi. Kita harus punya aplikasi khusus nih dari dinas yang disediakan, yaitu Google Meet. Iya, untuk pertanyaan terakhir nih, Mem. Saya ingin bertanyakan, biasanya namanya pergantian sistem pembelajaran, pasti ada namanya kendala. Nah, kendala apa sih yang dirasakan oleh dari sekolah 40, terkhusus yang dirasakan oleh kepala sekolah? Ya, kalau sekolah sih artinya tidak punya masalah ya, baik itu dalam kuota atau jaringan gitu kan, karena kan kita terkoneksi karena semuanya kan dibiayai oleh dana BOP. Nah, yang menjadi kendala adalah di siswanya seperti itu. Apakah mungkin mereka keterbatasan dalam kuota, jaringan, bahkan HP pun mereka itu ada yang tidak support. Atau mungkin ya itu sama sekali tidak memiliki HP, itu masih ada. Yang pertama, saya mau nanya nih Bu, terkait tentang keadaan pembelajaran saat pandemi kayak gini. Kan biasanya kalau kelas itu bertatap muka langsung ya Bu ya. Nah kira-kira kalau sekarang metode pembelajarannya kayak gimana Bu? Untuk metode pembelajaran yang dilakukan dengan metode PJJ ini, ya sistemnya yang sejak awal tahun ajaran baru kita lakukan ini, kita melakukan Meet juga kepada siswa, yaitu kita menggunakan Google Meet, ya akun yang kita pakai akun dinas dengan jumlah peserta bisa 250 siswa. Jadi satu kali pertemuan untuk satu mata pelajaran, dan itu sudah dijadwal. Kemudian kita juga berkolaborasi dengan guru yang lain, jadi tidak hanya satu guru saja yang mengajar di dalam Meet itu, kita bisa 2 guru, 2 kali kita melakukan Meet, kemudian minggu ketiganya kita memberikan latihan, kemudian minggu keempatnya kita bahas dari latihan itu, pada minggu kelima kita melakukan penilaian harian. Kalau pelatihannya kira-kira kayak gimana Bu bentuknya? Pelatihannya bentuknya ada soal PG yang kita berikan, ada soal uraian juga kita berikan. Baik Bu, jadi selanjutnya yang saya mau tanyakan terkait pembelajaran daring, pasti kan Ibu memiliki aturan di dalam kelas. Nah, apa sih perbedaan peraturan di dalam kelas itu saat pandemi dan sebelum pandemi terjadi? Kalau aturan yang saya terapkan sendiri, pertama itu karena kan kita tidak tatap muka, jadi kehadiran tetap harus kita perhitungkan. Jadi kita tetap mempersiapkan daftar hadir. Jadi kalau saya kan menggunakan Google Classroom, di Google Classroom itu saya sudah siapkan daftar hadirnya. Jadi sebelum 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, mereka sudah harus isi presensi terlebih dahulu. Nah setelah itu baru saya memulai pembelajaran, dan peraturannya bahwa ketika kita mengadakan Meet, siswa harus mengaktifkan videonya. Karena kan supaya kita tahu mereka standby atau tidak. Terus terkait waktu kehadiran, ada kompensasinya nggak? Misalkan telat masuknya itu 15 menit sebelum mulai atau seperti apa? Ya, saya beri kompensasi 10 menit. Jadi 10 menit setelah pelajaran berlangsung, itu saya masih anggap dia tidak terlambat. Tetapi ketika lewat dari itu ya saya nggak terlambat, meskipun dia hadir. Mungkin lanjut lagi ya Bu ya. Ini tentang kegiatan pembiasaan yang ada di sekolah.
Katanya kalau dulu itu sebelum pandemi setiap pagi baca buku gitu. Nah, kalau sekarang kayak gimana, Bu? Apakah masih dijalankan atau tidak? Kalau sekarang, jadi pukul 6.30 itu sampai dengan pukul 7 untuk yang Muslim tadarusan, ya. Untuk yang non-Muslim itu ada ibadah pagi juga. Jadi itu yang kita lakukan selama ini. Berarti tetap dipantau ya, Bu? Tetap dilaksanakan, cuma berbeda, agak lebih berbeda dikit. Ya, betul. Terus juga untuk kelas 12, apakah ada pendalaman materi, Bu? Kalau untuk saat ini mungkin belum ya. Tapi untuk di pelajaran kami sendiri, saya dengan guru, dengan Bu Lambok sendiri itu mencoba untuk memberikan mereka peluang, menanamkan pemahaman, mempertajam pemahaman di materi bahasa itu, terutama dalam kebahasaan. Jadi kami menerima pertanyaan-pertanyaan dari mereka kapanpun dan kami akan siap jawab. Tapi tidak ada waktu khusus ya, tidak ada waktu khusus. Terus terkait pelaksanaan kegiatan sekolah, bagaimana sih Bu upaya dari sekolah itu sendiri selama pandemi ini? Karena kan pembelajarannya diubah menjadi daring ya. Apakah di awal ada kesulitan dalam pelaksanaan pembelajarannya atau bagaimana? Jujur saja mengalami kesulitan. Karena kita mencoba untuk mencari metode-metode apa yang tepat. Apalagi banyak guru yang masih kurang menguasai teknologi. Menurut Ibu bagaimana respon dari siswa yang Ibu ajar terkait dari pembelajaran daringnya berubah? Karena kan pembelajaran bahasa Indonesia itu terbilang sulit apabila dilaksanakan secara daring. Iya. Kalau untuk sampai saat ini sih tidak ada keluhan ya. Mereka masih mengikuti dan juga ya belum ada keluhan lah dari anak-anak. Nama aku Tuti Setiawati dari SMA 40, sekarang aku kelas 11. 11 apa deh? 11 IPS 3. Salah, 12 deh, 12 IPS 3. Silakan Zahra. Ya, aku Fauzia Zahra, alumni SMAN 40 Jakarta tahun 2020 kemarin. Nah, pertanyaan pertama ya yang mau kakak tanyain ke kalian berdua nih mengenai kegiatan di sekolah. Nah, yang kakak mau tanyain kegiatan apa aja sih yang ada di 40 itu? Kegiatan di 40 banyak kegiatan positifnya, kayak misalnya setiap pagi tadarus atau literasi. Kalau misalnya di setiap hari Jumat ada tadarus di lapangan, tadarus bersama. Nah, kalau misalnya yang kayak dari Senin sampai Kamisnya itu tadarus di kelas gitu, Kak. Terus yang kakak mau tanyain mengenai kegiatan sekolah tentang gerakan literasi sekolah. Kan dulu di angkatan Kak Ingrid ada yang namanya di setiap kelas ya di pojok, itu kan ada buku-buku tuh untuk literasi anak-anak. Nah, kalau sekarang bagaimana? Kalau sekarang di setiap kelas pun masih ada pojok literasi kayak gitu, cuman mungkin sekarang ditambahin, jadi tuh setiap tangga atau setiap mungkin setiap sudut-sudut jalanan di sekolah itu ada juga pojok literasinya. Untuk gerakan literasinya sendiri pun kayak tiap pagi pun ada, jadi setiap selesai baca Al-Quran ada kegiatan sekitar 10 atau 15 menit buat baca literasi gitu. Oke. Kayak mulai literasinya itu setiap hari kan, Senin sampai Kamis, kecuali hari Jumat. Karena kan Jumat emang full buat tadarus, jadinya literasinya nggak ada. Oke, nah ini kakak mau lanjut ya nanyanya tentang upacara-upacara nih. Kan biasanya kan ada tuh upacara hari Senin atau upacara hari-hari besar kan. Nah, kira-kira kalau sekarang itu kan sekarang lagi pandemi ya. Nah, itu pelaksanaannya kayak gimana? Masih adakah atau ditiadakan? Kalau untuk sekarang kayaknya ditiadakan deh, Kak. Kira-kira ada gantinya nggak sih? Maksudnya kayak entah apa gitu dari guru atau dari sekolah? Mungkin kayak cuma himbauan kayak hari kesaktian Pancasila atau hari apa gitu. Ini Zahra sama Tuti ikut organisasi sama ekskul nggak? Ikut. Boleh tahu apa? Rohis.
Iya, sama Rohis sama Saman sih. Kalau organisasi, Zara ikut OSIS. Oke, Ya. buat pertanyaan selanjutnya nih, terkait tentang ekskul. Kan kita tahu ya lagi pandemi, pasti ada perbedaan dalam pelaksanaan ekskulnya sendiri ya. Nah, itu bagaimana pelaksanaan di ekskul kalian gitu? Kalau dari Zahra ya, kan yang kelas 12 itu udah nggak diadain ekskul, kayak nggak diizinin lagi buat ikut ekskul ya, buat fokus aja gitu sama belajar. Jadi waktu kata ada pandemi itu, emang Zara nggak ngerasain waktu ekskul lagi pandemi. Jadi Zara ngerasainnya ekskul yang masih normalnya gitu. Perbedaannya kayak ekskul sebelum adanya pandemi itu kan kayak semuanya itu berjalan langsung, dari yang harus bareng, dari yang basic bareng apa gitu sama pembinanya. Cuman pas pas udah ada pandemi ini, jadi semuanya tuh berubah gitu. Kadang juga ekskulnya nggak jalan gitu. Pas awal-awal pandemi emang ekskulnya masih jalan, kayak dihimbau apa buat gabung Google Meet atau gabung Zoom, kita ngebahas tentang apa bareng, belajar bahasa Arab bareng, jadi lewat online gitu. Tapi kayaknya buat sekarang beberapa bulan terakhir ini, entah 1 bulan atau 2 bulan ini, ekskul itu udah ditiadakan gitu Kak kayaknya. Ya mau nambahin sedikit nanyanya nih. Kan ini kan tadi Zahra itu ikut OSIS ya? Iya. Nah, kan pasti kan tahu kan perkembangan adik-adik OSISnya kayak gimana. Nah, kira-kira Zahra tahu nggak sih kan, pasti kan OSIS ada prokernya kan, harus ngapain aja. Nah, kira-kira pas pandemi ini pasti kan masih ada proker ya? Itu kira-kira dari bener. OSISnya kayak gimana? Yang Zara lihat ya, kalau yang dari OSIS yang sekarang karena masih ada pandemi, jadi tuh tetap ngejalanin programnya, tapi kayak lewat online juga. Berarti masih dilaksanain ya, cuma beda cara pelaksanaannya. Iya benar. Oke, sekarang kakak mau lanjut nanya, kira-kira nih buat Zahra sama Tuti, pengalaman belajarnya selama pandemi itu kayak gimana? Kayaknya beda banget, kayak yang tatap teman, terus belajar juga diawasin sama guru, terus kayak yang tiba-tiba berubah semuanya jadi virtual gitu, jadi online, jadi kayak yang kurang efektif menurut aku sendiri. Itu belajar selama pandemi ini kurang efektif, kayak yang kurang pengawasan sendiri dari gurunya, terus kadang penjelasannya tuh kayak yang dari online gitu, jadi kayak kurang masuk ke otak, jadi kayak apa ya, kalau mau nanya pun gurunya jadinya slow respon kan, karena yang nanya kan yang ngechatin WhatsApp-nya juga kan banyak gitu, jadi kayak yang pusing gitu nunggu, jadi kelamaan. Terus juga kayak yang ibarat kata kayak yang langsung aja banyak yang nyontek gitu loh, banyak yang nggak jujur gitu, apalagi yang tanpa pengawasan guru gitu. Jadi ya kalau Zara sih ngerasain yang belajar online ini kan emang bentaran doang ya, karena kemarin tuh emang lagi di waktu-waktunya ujian tuh, waktu itu sih sisa ujian sekolah 2 hari doang, terus kan tiba-tiba langsung kayak yang libur gitu kan. Nah terus jadinya yang 2 hari itu emang kepotong ujiannya, jadi kayak diundur terus diganti sama belajar online-nya. Nah menurut Zara sih kayak ada positif negatifnya ya, karena positifnya kan emang kita tuh harus di rumah aja ya karena pandemi ini supaya nggak terpapar juga, jadinya baik aja sih kalau misalkan emang belajar di rumah. Tapi ya itu kayak kurangnya itu kayak di satu sisi ya kurang efektif juga gitu kan pembelajarannya, buat kayak penjelasannya juga kurang. Nih ada tambahan nih buat Zahra, kan Zahra udah lulus kan sekarang. Nah, kira-kira gimana pengalaman Zahra nih lulus di saat pandemi kayak gini gitu? Ya gimana ya, sedih sih pastinya ya, karena kan lulusnya juga kayak tiba-tiba pisah gitu, kayak yang tadinya cuman ya udah libur biasa gitu kan, tapi nggak taunya sampai keterusan sampai lulus gitu. Sedih sebenarnya, karena kan pasti kalau yang lulus itu kan udah menyiapkan ya,
kayak ini nanti kita ada acara graduation, malam perpisahan atau sebagainya, kayak mau jalan-jalan juga sama teman kelas atau teman-teman dekatnya. Terus kan karena pandemi ini sampai sekarang masih kayak gini keadaannya, jadi terpaksa semuanya harus dibatalin. Berarti wisuda, ada acara wisudaannya nggak? Ada wisudanya, tapi lewat Zoom. Oh, Wisuda lewat Zoom. online. Iya, virtual. Oh. Oke, buat pertanyaan terakhir nih. Dari kalian berdua, ada nggak pengalaman yang benar-benar kalian tidak akan pernah terlupakan gitu selama di pandemi ini? Kan belajar lewat daring nih. Nah, ada nggak sih suatu hal yang kalian akan terus ingat gitu semasa daring ini? Silakan. Ya pastinya bakal nggak kelupain gitu ya, Kak. Kayak yang seumur hidup kan nggak ngerasain kayak begini gitu, nggak pernah ngapalin online, ya nambah pengalaman baru juga, yang belajar di buku sekarang pakai aplikasi, jadi kasih aplikasi Zoom, Google Classroom atau semacamnya gitu ya. Kayak yang nggak pernah terlupakan ya itu lulus di masa-masa pandemi kayak gini. Kayak jadi pertama kali banget kan ya, harus kayak nerima ikhlasnya gitu. Kayak lulus aja, nggak ada kayak kesan-kesannya. Kayak gitu sih yang nggak bisa dilupain. Kayak tiba-tiba pisah aja di pandemi kayak gini. Terima kasih kepada semua narasumber atas penjelasan yang telah diberikan. Kami mohon maaf apabila adanya kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.